seruling ajaib. Di sebuah pinggir hutan, hiduplah janda miskin bersama anak perempuannya yang bernama Ambarsari. Sang ibu sangat menyayangi anaknya. Semua keinginan anaknya selalu dituruti. Ambarsari tumbuh menjadi gadis yang manja, malas, dan segala keinginannya harus dituruti. Pada suatu hari, Ambarsari ingin sekali makan ikan. Sehingga dia mengajak ibunya untuk membeli ikan di pasar. Sampai di pasar, Ambarsari malah berkeinginan membeli pakaian yang mahal-mahal. Ambarsari berhayal, andaikan dirinya anak orang kaya, pasti hidupnya akan lebih baik. Bu, aku ingin sekali membeli baju yang bagus. Andaikan aku jadi orang kaya, pasti aku sangat bahagia. Sabar ya nak, kalau kita berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Saat mereka akan membeli ikan, datanglah nenek tua pengemis menghampiri ibu dan Ambarsari. Pengemis itu meminta sedekah kepada Ambarsari. Cuk, berilah sedekah padaku. Sudah beberapa hari ini aku tidak makan. Enak saja minta-minta, pergi sana. Uangku akan aku belikan ikan untuk laukku. Melihat pengemis tersebut diusir oleh Ambarsari, sang ibu langsung memanggilnya. Nek, ini bekal sarapan kami tadi pagi. Terimalah. Terima kasih nak, kamu sangat baik. Sebagai balasan, terimalah seruling ini. Suatu saat nanti akan membantumu. Ibu Ambarsari menerima seruling tersebut dengan kebingungan. Sebelum mengucapkan terima kasih, sang nenek berlalu meninggalkan ibu Ambarsari. Ambarsari mendekati ibunya sambil kebingungan melihat seruling pemberian pengemis itu. Seruling jelek seperti itu buat apa, Bu? Nggak apa-apa nak. Semoga seruling ini membawa berkah. Ibu, kenapa Ibu berikan bekal kita pada pengemis tua itu? Nanti kita bisa kelaparan, Bu. Anakku, kita harus peduli dengan sesama. Kasihan nenek itu, dia belum makan berhari-hari. Nanti kita pasti dapat rezeki lagi nak. Ayo kita pulang Ambarsari, hari sudah siang. Kemudian keduanya berjalan pulang. Di tengah perjalanan, Ambarsari merasa lapar dan minta makan pada ibunya. Bu, aku lapar. Aku ingin makan. Aku tidak mau tahu. Ibu harus carikan makanan buat aku. Anakku, di sini sangat sepi. Yang ada hanya pohon-pohon. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai rumah. Ibu, aku ingin makan. Salahnya sendiri kenapa Ibu memberikan bekal kita pada pengemis itu. Apa seruling itu dapat memberi makan? Anakku, jangan kau berkata seperti itu. Allah pasti akan memberi rezeki pada kita. Ya Allah, tolonglah umatmu ini, agar kami tidak merasa lapar. Anakku, kita istirahat dulu saja, sambil ibu akan meniup seruling ini, supaya kamu bisa tertidur. Ibu Ambarsari meniup seruling. Tiba-tiba, muncullah banyak makanan yang enak dan lezat di depan mereka. Betapa kagetnya mereka berdua. Sang ibu teringat pesan nenek tua itu, bahwa suatu saat seruling ini akan membantu kesulitan. Ini terbukti adanya. Tanpa berpikir panjang, Ambarsari langsung menyantap semua makanan yang ada di depannya. Ambarsari berpikir bahwa seruling itu adalah seruling ajaib
dan dirinya akan meminta apapun dari seruling tersebut. Setelah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah. Sampai di rumah, Ambarsari meminta seruling tersebut pada ibunya. Bu, mana serulingnya? Aku mau pinjam. Ini nak, tapi kamu harus hati-hati ya menggunakannya. Jangan kau pakai kalau tidak butuh sekali anakku. Cepat, Bu. Aku pasti akan menjaga seruling ini sebaik-baiknya. Setelah menerima seruling tersebut, Ambarsari langsung mengusap seruling tersebut dan berkata, Wahai seruling ajaib, aku ingin pakaian yang bagus dan perhiasan yang mewah. Kemudian Ambarsari meniup seruling itu dengan harapan semua permintaannya akan terkabul. Setelah seruling itu ditiup, tiba-tiba di hadapan Ambarsari dan ibunya ada pakaian bagus dan perhiasan mewah. Ambarsari dan ibunya sangat terkejut, apalagi Ambarsari sangat senang melihat permintaannya terkabul. Ibu, lihatlah, pakaian ini sangat bagus, apalagi perhiasan ini. Dengan seruling ini, kita akan kaya, Ibu, karena aku akan meminta semua yang aku inginkan. Anakku, ingatlah, kamu jangan serakah ya. Mintalah secukupnya saja nak. Untuk makan sehari-hari saja itu sudah cukup. Tidak, Bu. Aku akan meminta semua yang aku inginkan. Aku ingin kaya, Ibu. Aku sudah bosan hidup dengan kekurangan. Hari berganti hari, kehidupan Ambarsari dan ibunya kini berubah. Rumah yang dulu hanya terbuat dari bambu sudah menjadi rumah kayu yang megah. Baju dan perhiasan yang dipakai Ambarsari pun mewah. Namun, Ambarsari tidak pernah bersyukur. Dia selalu ingin meminta lebih, dan sifat sombong serta kikirnya menyelimuti hati Ambarsari. Hingga pada suatu hari, datanglah nenek tua pengemis ke rumah Ambarsari. Saat itu, di rumah hanya ada Ambarsari, karena ibunya sedang ke ladang. Pintu rumah pun diketuk. Keluarlah Ambarsari dengan angkuhnya. Siapa kau, nenek tua? Maaf Cuk, bolehkah nenek minta sedekah? Enak saja minta-minta. Kalau mau makan enak, harus kerja, Nek. Pergi, Nek, dari sini. Saat Ambarsari mengusir nenek tua, tiba-tiba ibunya datang membawa hasil sayuran dari ladang. Ambarsari, kamu tidak boleh seperti itu. Kita harus mengasihi sesama. Dan perlu kamu tahu Ambarsari, nenek inilah yang memberi seruling ajaib. Nek, maafkan putri saya. Terimalah ini, Nek. Cucuku, semua yang kita miliki adalah titipan yang kuasa. Maka kita harus selalu bersyukur dan kita harus saling memberi dan mengasihi. Pokoknya, aku tidak mau memberi sesuatu yang aku punya pada siapapun. Ini semua adalah milikku. Pergi kau, nenek tua. Baiklah cucuku, karena engkau tidak mau berbagi pada sesama, maka semua yang kamu miliki akan lenyap, dan kehidupanmu akan kembali seperti dulu. Tiba-tiba, rumah bagus, pakaian bagus, serta perhiasan yang dipakai oleh Ambarsari lenyap. Kini, rumah Ibu Ambarsari kembali seperti dulu lagi, berupa bambu reot, dan baju Ambarsari juga kembali seperti dulu, pakaian yang sangat sederhana. Ambarsari menangis, minta ampun kepada nenek tua, dan meminta untuk dikembalikan lagi semua harta bendanya. Nek, aku mohon ampun. Aku mohon kembalikan semua kepadaku. Aku tidak mau miskin lagi, Nek. Sudah terlambat cucuku, semua tidak akan kembali. Kamu mulai sekarang
Belajarlah selalu bersyukur dan belajarlah yang welas asih pada sesama. Sudahlah anakku, kita terima semuanya dengan ikhlas. Lebih baik kita bekerja keras lagi untuk memenuhi kehidupan kita. Dan ubahlah sikap kamu untuk selalu peduli dan mengasihi pada sesama. Iya Ibu, maafkan Ambersari. Ambersari berjanji akan mengubah semuanya. Mulai saat itu, Ambersari berubah karakternya menjadi gadis yang suka bekerja keras, rajin membantu ibunya, dan suka menolong pada sesama.